Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Pada kali ini saya memberikan sebuah informasi. Ini kabarnya mendadak tadi saya terima jam 5 sore tadi. Beberapa teman mengirimkan sebuah informasi ini, yaitu bahwasanya Ustadz Yahya Waloni telah ditangkap oleh kepolisian tadi sore jam 5 pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Penangkapan Ustadz Yahya Waloni ini dikarenakan ada laporan dengan tuduhan penghinaan terhadap agama Kristen yang dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme. Setelah ceramahnya beredar di media massa, terutama ceramah-ceramah beliau yang mengkritisi agama Kristen, dan salah satunya tuduhannya adalah menuduh bahwa kitab Injil itu adalah kitab palsu. Penangkapan dari Ustadz Yahya Waloni ini selisih 1 hari dari penangkapan Muhammad KC ya kemarin, dimana kalau Muhammad KC kemarin ditangkap di Bali dengan tuduhan menghina Islam. Dengan tuduhannya waktu itu dia upload di channel YouTube-nya. Di sana MKC ini menuduh Nabi Muhammad bergaul dengan jin. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari jin, bahkan yang lebih parah tuduhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jin. Yang videonya sudah saya reaksi kemarin ya, Anda bisa lihat di sana. Ada yang menarik di sini. Jadi ada apa ini? Jadi cuman selisih 1 hari, masing-masing penceramah ini ditangkap. Salah satunya menghina Islam, salah satunya menghina Kristen. Sebetulnya untuk melihat masalah ini kita bisa melihat perkembangan media belakangan ini. Kalau dulu orang ceramah itu hanya di mimbar saja, tetapi sekarang ini ada media lain yaitu yang bernama YouTube. Orang bisa ceramah di sana, orang bisa membuat berita di sana, orang bisa membuat berita hoax di sana, orang bahkan bisa mencaci maki agama lain juga di sana, orang mengkritisi juga di sana. Dialog lintas agama ini udah lama kita lakukan, terutama di kalangan para kristolog ya, para kristolog muslim dan juga para apologet dari Kristen. Seringkali orang-orang dari kristolog muslim ini mengkritisi agama lamanya, yaitu agama Kristen. Kenapa demikian? Karena para kristolog ini yang mantan-mantan Kristen itu biasanya ingin mengajak atau ingin berdakwah, mempengaruhi dari kalangan Kristen supaya mau menerima hidayah seperti dirinya, supaya mau masuk Islam. Tetapi yang dilakukan itu memang bermacam-macam. Ada yang dengan cara yang sopan, ada yang mengkritisi dengan cara ilmiah. Bahkan ini seringkali dilakukan di mimbar-mimbar akademis. Bahkan saya dulu sering melakukan itu di Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation, di mana yayasan ini juga sering mengadakan dialog antara agama Islam dan agama Kristen. Biasanya kita mengundang para pendeta atau mereka yang lulus sekolah teologi. Bahkan saya sendiri waktu itu juga pernah berdialog dengan pendeta Hani dan pendeta Esra Soru di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan beberapa juga saya lakukan di Jakarta dengan pendeta Luga Tambunan CS ya. Saya waktu itu bersama dengan Ustadz Menahem Ali. Bolehkah kita dialog antar agama? Boleh, selama dilakukan dalam ranah akademis dan juga dilakukan dengan cara yang baik, tanpa hujat, tanpa ngolok-ngolok, tanpa menghina. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sama-sama mengajak. Bahkan pendeta Tewu dengan terus terang dia memang
dalam berdakwahnya adalah ingin mengajak umat Islam itu masuk Kristen. Dia melakukan penginjilan, dia melakukan misi, dan itu dilakukan terus terang. Bahkan Pendeta TU mengatakan, tujuan saya itu, saya berdiri di tengah-tengah kalian, saya ingin mengajak kalian masuk Kristen. Saya ingin mempengaruhi pola pikir kalian supaya mau menerima Yesus itu Tuhan. Apakah ini tidak boleh? Boleh. Dan itu diperbolehkan. Dan itu juga anjuran dari kitab suci di dalam kitab mereka di Injil, bahwa mereka diwajibkan untuk menyeru kepada orang-orang di luar agama mereka supaya mau masuk ke dalam agama mereka. Bahkan di dalam satu ayatnya di sana dikatakan, jadikan seluruh bangsa itu menjadi muridku. Misi ini dilakukan oleh orang-orang penginjil, para apologet Kristen. Demikian dengan orang-orang Muslim. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad berdakwah, bukan hanya berdakwah pada orang Islam saja. Catat itu ya. Dai Ustadz itu harusnya tidak hanya berdakwah kepada hanya orang pada Islam saja. Tetapi yang lebih utama adalah mengajak mereka yang belum mengenal Islam masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara apa? Dengan cara ya sama, kita juga mempengaruhi orang supaya mau rame-rame masuk Islam. Bahkan kita juga melakukan beberapa ceramah, khotbah, supaya mengajak orang-orang yang non-muslim ini mau masuk Islam mendapatkan hidayah. Apakah tidak boleh? Boleh. Bahkan di dalam Al-Quran itu dianjurkan. Bahkan berdialog, berdebat itu pun di dalam Al-Quran juga sudah diarahkan atau diajarkan. Banyak orang Islam tabu kalau melihat perdebatan-perdebatan. Tinggalkan debat, kamu akan mendapatkan surga dan sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran di sana dijelaskan kita boleh berdebat, boleh berdialog. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Mana ayatnya ada? Di dalam An-Nahl 125. Di sana disebutkan, serulah kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah. Boleh membantah, boleh. Saling membantah, boleh. Berbantahan, boleh. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bukan dengan cara menghina, dengan cara yang kasar. Mengolok-olok Tuhan mereka dengan ucapan-ucapan yang kasar. Bahkan mengolok-olok kitab suci mereka itu adalah kitab palsu. Tidak boleh. Kalau kitab suci mereka palsu, orang pertama kali yang berkata ini adalah Nabi Muhammad. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak pernah kita menemukan satu ayat pun bahwa kitab suci mereka itu palsu. Yang ada apa? Yang ada memang ayat-ayat di sana sudah banyak dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Berarti beda ya antara palsu dan sudah dirubah-rubah. Kalau palsu memang kita akan dituntut, mana aslinya? Pasti kita dituntut semacam itu, dan kita tidak akan mampu membuktikan bahwa di mana aslinya. Jangankan kita, orang mereka sendiri pun ditanya kitab sucinya, tunjukkan mana yang asli, tidak akan pernah ada. Manuskrip terlama pun itu pun hanya salinan-salinan. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus dan sebagainya itu adalah kodeks-kodeks salinan-salinan, dan itu belum sempurna. Masing-masing beberapa ayat atau beberapa bab nanti dicampur jadi satu, menjadi dikatakan ini kitab suci kita saat ini ya. Jadi kalau kita mengatakan kitab suci mereka palsu, kita pasti akan dibalik. Mana aslinya? Kita tidak akan bisa menunjukkan. Waktu dulu saya dialog dengan pendeta Esra Soru di Universitas Muhammadiyah Surabaya, waktu itu dialog yang diadakan oleh Yayasan Abdullah Wasian Foundation. Waktu itu saya juga ditanya, apakah kitab suci kami palsu? Saya jawab tidak. Kitab suci Anda tidak palsu. Kalau kitab suci Anda palsu, pasti Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa kitab ini palsu. 100% ditolak. Padahal tidak. Di dalam suatu riwayat di sebuah hadis disebutkan bahwa kita tidak boleh menerima kitab mereka 100%, tetapi kita juga tidak boleh menolak 100%.
Berarti memang ada ayat-ayat yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab itu dibawa oleh para nabi-nabi, karena kitab suci mereka ini gabungannya dari antara kitabnya tanahnya orang Yahudi dan juga kitab Injil dan surat-surat Rasul Paulus. Jadi di sana juga ada Taurat, ada Zabur, ada kitabnya Nabi Daud, ada kitabnya Nabi Sulaiman, ada kitabnya Nabi Musa, Taurat. Jadi kita tidak mungkin mengatakan harus kitab mereka semuanya palsu, tidak bisa seperti itu. Karena kalau Anda mengatakan kitab mereka palsu, seperti yang dikatakan Ustadz Yahya Waloni, pasti kita akan dibalik. Kalau gitu tunjukkan mana yang asli. Kita tidak akan pernah bisa menunjukkan yang asli, karena mereka sendiri pun tidak bisa menunjukkan yang asli. Dan mereka akui itu. Dalam sebuah dialog saya dengan pendeta Isra Soru, saya mengatakan kitab Anda memang tidak palsu 100%, tetapi ada kitab itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Dan kalau dirubah-rubah di dalam Al-Quran memang ada ayatnya, yaitu di dalam Al-Baqarah ayat 79, di sana dikatakan, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 79 dikatakan bahwa maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Jadi ada tangan-tangan yang sudah merubah-rubahnya. Itu ya. Dan juga seruan berdebat, berdialog. Tadi sudah saya katakan boleh kita berdialog, berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Seringkali kita melihat media-media ini dipergunakan dengan cara yang sangat-sangat kasar, ngawur ya. Saling hujat. Berdebat tanpa ilmu, nggak bisa menjawab, akhirnya saling olok-olok. Di Facebook juga seperti itu, banyak menghina-hina gambar-gambar Yesus dicoret-coret, diganti-ganti kayak gitu. Akhirnya mereka juga menghina berlebih-lebihan, saling menghina. Dan itu kita diajari di dalam Al-Quran, janganlah kalian menghina sesembahan-sesembahan mereka di luar batas, karena mereka akan menghina Allah dengan yang di luar batas juga. Kita sudah diajarkan ini garis-garisnya, aturan-aturan dalam berdialog dengan mereka. Dialog lintas agama ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak awal. Waktu di Madinah, Nabi Muhammad didatangi oleh utusan dari Najran. Ada puluhan ahli-ahli Alkitab ingin berdialog dengan Nabi. Nabi apakah mundur? Tidak. Nabi Muhammad menerima mereka dengan baik, diterima di kediaman beliau, bahkan mereka juga melakukan ibadah di kediaman beliau. Bahkan suatu riwayat dikatakan mereka ini mengadakan suatu ibadah juga di masjidnya Nabi. Mereka adalah para Kristen Koptik ya. Kalau sekarang mungkin Kristen dari Kristen Timur ya. Dari Kristen Timur itu ibadahnya hampir sama dengan Islam. Mereka juga melakukan sholat. Bedanya mereka melakukan sholatnya itu 7 waktu, kalau Islam 5 waktu. Jadi Nabi menerima mereka. Apakah Nabi mengolok-olok mereka? Tidak. Apakah mereka juga menghina? Tidak. Berdialog berhari-hari, diterima, dijamu di rumah Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tetap menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan penolakan mereka ini puncaknya adalah turunnya ayat mubahalah. Jadi turunnya ayat mubahalah itu riwayatnya adalah Nabi waktu itu berdialog dengan mereka, tidak menemukan suatu titik temu. Akhirnya oke, keluargamu kumpulkan, anakmu, istrimu, kita ketemu, saya juga akan membawa keluargaku, kita bersumpah bareng-bareng siapa yang paling benar di antara kita. Apakah kamu ataukah saya? Besok pagi kita janjian, kita bermubahalah. Tetapi dari utusan Najran ini
setelah mereka kembali ke kamarnya, mereka dia berunding sampai pagi, diputuskan akhirnya mereka tidak berani melakukan mubahalah. Dan akhirnya mereka pamit pulang dan meminta Nabi memberi mereka satu orang untuk mengajarkan Islam di wilayah mereka, memberi pengetahuan soal Islam supaya tidak salah paham. Subhanallah, itu contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan begitu baiknya Nabi Muhammad melakukan dialog dengan orang-orang di luar Islam. Kasus-kasus penghinaan seperti ini jangan sampai terjadi lagi ya. Saya serukan pada saudara-saudaraku muslim yang saat ini juga bergelut di dunia kristologi. Tidak masalah Anda belajar kristologi, tidak ada masalah dari para mu'alaf juga memberikan pengetahuannya soal pengetahuan yang dikuasainya dulu ya, memberikan pengajaran atau memberikan pengetahuan kepada orang-orang muslim tentang Alkitab, tetapi jangan menjelek-jelekan agama lama Anda gitu loh. Kita memberitahukan sewajarnya saja. Kalau di sana memang kita rasa ada yang salah ya, untuk intern kita sampaikan bahwa ini ada yang keliru menurut kita ya, menurut saya. Demikian yang dari murtadin, yang dari Islam masuk Kristen, mereka di sana juga memberikan kesaksian, membeberkan semua kesalahan-kesalahan Alkitab, kesalahan-kesalahan Al-Quran, bahkan hadis. Dia mengatakan ini kelemahan Al-Quran, ini kelemahan hadis. Makanya saya masuk Kristen. Masing-masing dua kubu memberi kesaksian. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi jangan sampai keterlaluan ya. Jangan sampai keterlaluan. Ustadz Yahya Waloni juga mu'alaf. MKC juga murtadin. MKC juga dulu dari Islam. Yahya Waloni dari Kristen. Apakah kita boleh memberikan kesaksian supaya kita mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah? Boleh. Sama-sama kita menjual jamu kalau diistilahkan oleh pendeta TU. Sama-sama menjual jamu. Kalian melakukan marketing jualan silakan. Kita juga melakukan marketing jualan. Tapi yang sehat, jangan sampai saling jegal, saling hina. Supaya apa? Supaya orang-orang berlomba-lomba meninggalkan Islam masuk Kristen. Dengan cara membeberkan ayat Al-Quran tetapi ditafsir ngawur. Jadi saya kritisi MKC juga melakukan hal itu ya. Mengambil ayat-ayat suci Al-Quran, dikritisi ditafsir ngawur, disampaikan pada orang Kristen, mereka sorak-sorak seakan-akan wah benar ini ajaran salah. Demikian dari yang mu'alaf, membeberkan Alkitab dengan menggebu-gebu, saking semangatnya menjelek-jelekan, nggak terkontrol gitu ya. Harusnya terkontrol, harusnya ilmiah. Masing-masing menjual jamu. Sesama penjual jamu tidak boleh saling menghujat ya. Sesama pendakwah, sesama-sama punya misi ya. Jadi agama yang punya misi itu hanya Kristen dan Islam. Kalau Yahudi tidak. Yahudi tidak mempunyai tidak punya misi mengajak orang lain masuk Yahudi, tidak. Orang Yahudi hanya untuk darah Yahudi saja. Sedangkan Islam dan Kristen ini masing-masing punya misi. Kalau di dalam Al-Quran, serulah manusia, semua manusia kepada Rabbmu. Kita dianjurkan menyeru. Kita dianjurkan mengajak orang-orang non-Islam masuk Islam. Demikian juga orang Kristen. Ajaklah seluruh dunia ini masuk Kristen. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu seruan dari para penginjil dan misionaris. Itu dilakukan oleh mereka. Saling menyeru. Kita menyeru, mereka juga menyeru. Sesama penjual jamu dilarang saling menjegal. Saya istilahkan jual jamu ya, maaf ya. Jadi gitu ya. Jangan sampai terulang lagi. Cukuplah ini sebagai pembelajaran kita bersama. Boleh berdakwah tapi dengan cara yang baik. Boleh mengambil ayat-ayat Al-Quran, menyitir ayat-ayat kitab lain tetapi dengan cara yang baik. Jangan menghujat. Kalau perlu kita dialog yang baik, tidak apa-apa. Saya juga sering melakukan dialog dengan para pendeta. Dan mereka juga sampai hari ini baik dengan saya. Berteman juga. Beberapa teman-teman saya di Facebook juga, di WA.
Mereka orang-orang Kristen, bahkan dari saksi Yehova yang pernah saya temui dulu, pernah dialog darat, sampai hari ini juga melakukan hubungan baik. Jadi tidak ada masalah. Jadi kasus ini semoga berhenti di sini, supaya tidak saling lapor ya. Kalau saling lapor ini, wah, polisi akan kewalahan ini. Karena apa? Karena media ini sudah sangat luar biasa ini. Media Facebook, media WA, media TikTok, bahkan sekarang ya TikTok, Twitter, dan YouTube ini. Apa? Karena semua orang bisa membuat channel, semua orang bisa menyebarkan berita. Dan semua orang bisa membuat berita-berita semacam ini. Dan semua orang bisa ditangkap dengan pasal pelecehan. Karena yang bersangkutan tidak terima atau tersinggung, ini pasti akan banyak sekali. Kalau kita lihat di YouTube, wah, ada puluhan, mungkin ratusan. Kalau polisi ngurusin ini tok ya capek, nggak ada habis-habisnya. Jadi kita serukan semuanya, jadikan media ini yang baik, jadikan media ini sebagai tempat kita untuk, kalau mau berdakwah lewat media boleh. Jadikan media ini bukan sebebas-bebasnya, saya sering mengatakan itu bebas, tetapi yang bertanggung jawab. Karena semua orang di media ini bisa menjadi wartawan, semua bisa menyebarkan berita, semua bisa berdakwah. Bahkan orang-orang yang tidak ngerti pun akhirnya ikut-ikutan berceramah dengan menukil-nukil ayat yang ngawur dan sebagainya. Seperti itu, hati-hati kita. Ya, masa-masa boomingnya YouTube ini memang saat-saat sekarang lagi-lagi rame-ramenya online ya. Dulu kita belum menemukan live online sedemikian ramenya seperti sekarang. Jadi masing-masing kubu antara Kristen dan Islam membuat acara-acara live online, dibarengi dengan sekarang 1-2 tahun ini para murid tidak boleh sekolah dan semuanya online. Makanya semuanya melakukan kegiatan online. Yang berdakwah juga melakukan kegiatan online. Dan lebih bebas lagi mereka bersuara, dan mereka tidak takut-takut lagi. Dengan munculnya ini 2 kasus ini, semoga kita lebih terkontrol ya. Kalau kemarin rame-rame masalah Paul Zhang itu dulu teman saya, satu gereja bahkan. Sekarang ada di Jerman. Terus mengkritisi Islam, bahkan kalimat-kalimatnya juga kadang-kadang kasar. Ya kan, kadang-kadang mereka membuat suatu membuat suatu cara supaya mereka itu diperhatikan, atau mau ya cari view atau cari supaya viral. Sekarang istilahnya viral, supaya viral. Semua melakukan cara yang bermacam-macam. Bahkan beberapa media melakukan cara-cara kecurangan supaya untuk viral, melakukan berita-berita hoak, banyak sekali. Anda bisa menemukan di channel-channel YouTube juga banyak sekali berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar. Dan ini juga merambah ke sektor agama. Agama ini sangat sensitif, masing-masing orang pasti akan mempertahankan kepercayaannya dan keyakinannya. Tidak ada orang yang tidak tersinggung kalau kepercayaannya dihina-hina. Makanya kita tidak boleh menghina orang lain dan agama orang lain. Al-Quran menegaskan kita tidak boleh menghina sesembahan melampaui batas. Maka kita jangan melakukan itu. Jangan menghina sesembahan orang lain, ini tertulis di dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 108 ya. Jadi surat Al-An'am 108 itu bunyinya adalah kita tidak boleh, intinya kita tidak boleh menghujat agama lain itu berlebih-lebihan. Al-An'am 108, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembahin selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian pada Tuhan mereka lah kembali mereka. Di dalam ayat ini jelas dikatakan, janganlah kamu memaki sesembahan mereka dengan melampaui batas, karena mereka juga akan menghina-hina Allah dengan melampaui batas. Dan ini terbukti. Kalau kita menghina-hina mereka, mereka panas, mereka sakit hati, mereka juga balas menghina-hina Allah dengan cara yang seperti itu. Gak ada habis-habisnya. Makanya Al-Quran sudah memberikan warning, batasan.
Kalian jangan menghina-hina. Jangan menghina-hina sesembahan mereka melampaui batas. Ini Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Jadi seruan saya kepada teman-temanku para kristolog, para yang baru memasuki dunia debat, dunia lintas agama, hati-hati kalian berkomentar, hati-hati kalian memberikan ceramah dan sebagainya, apalagi di channel YouTube. YouTube ini channel yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan YouTube ini bukan media tanpa resiko. Dan bermedialah dengan bijak, karena apapun yang kalian katakan itu ada dampak dan konsekuensinya. Kalau kita di negara hukum, ada ancaman hukum kalau kita melanggar norma-norma. Ada undang-undang IT, ada undang-undang KUHP, yaitu masalah penghinaan agama orang lain. Jangan kita melakukan itu. Boleh kita berdakwah, boleh kita melakukan dialog lintas agama, tetapi dengan cara yang baik, sopan, dengan cara yang bijaksana, dengan ilmu. Jadi kalau Anda belum punya ilmunya, belajar dulu, perdalam dulu agama Islam, baru belajar yang lain. Gitu ya. Semoga dari dua kasus ini berhenti sampai di sini, tidak ada yang dilapor-laporkan lagi, nanti nggak ada habis-habisnya saling lapor. Dan ini menjadi pembelajaran kita bersama, kita ambil hikmahnya, kita mulai belajar dakwah dengan cara yang baik. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan yang Anda yang menjadi mu'alaf tetap bertahan dalam keimanan Anda. Yang belum menjadi mu'alaf, saya doakan Anda mendapatkan hidayah. Saya hanya mendoakan, saya hanya menyeru kepada Anda. Selebihnya terserah Anda. Saya tidak memaksa Anda untuk memeluk Islam. Saya hanya menyampaikan, menyeru, dan mendoakan supaya hidayah turun kepada Anda dan Anda mau memeluk agama Islam. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.